Dan saat yang bersamaan, ketukan pintu itu berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Dengan cepat Ja'far langsung membuka pintunya. Dan ketika Ja'far membuka pintu, ternyata yang ada di hadapannya adalah sosok kakek-kakek dengan mata yang sudah bolong dan bahkan tubuhnya itu kurus kering banget. Dan dia mengatakan, "Nak, aku mau bayi kamu." Mendengar hal itu, Ja'far langsung menutup pintu dan menguncinya, lalu kabur dan masuk ke dalam kamar. Dan ketika dia berada di kamar, dia itu langsung menutup pintunya lagi dan dia sembari mengelus-ngelus perut dari si Ani tersebut supaya tidak diganggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Restu Wiratmaja atau yang dikenal dengan nama Wira. Nah, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, nah kali ini Wira dapat kiriman cerita dari salah satu narasumber yang ceritanya itu epic banget, serem, dan juga mengerikan sih. Karena ini masih ada berkaitan dengan santet juga. Dan santetnya itu jenis yang lain. Dan bahkan ini bisa dibilang serem juga ini santet nih. Nah, santetnya ini diberi nama dengan sebutan santet jenis kodam. Nah, teman-teman yang belum tahu santet jenis kodam itu apa, nanti mungkin akan Wira publish dan akan Wira ceritakan dengan lengkapnya di video kali ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, like, dan share, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini supaya kalian lebih tahu mengenai cerita-cerita horor yang berkaitan dengan santet, pesugihan, ataupun cerita lainnya. Oke teman-teman, sudah siap? Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu, Wira siap hororin kamu. Kisah ini berawal dari sepasang suami istri bernama Ani dan Ja'far. Nah, Ani dan Ja'far ini keduanya adalah pengantin baru yang baru menikah dan dipertemukan di pekerjaannya sendiri. Nah, Ja'far seorang karyawan dan juga Ani juga sama, seorang karyawan di tempat kerja yang sama. Nah, Ani dan Ja'far ini akhirnya menikah dan dia ini karena baru awal-awal menikah jadi belum ada tempat gitu atau belum memiliki rumah. Akhirnya Ani dan Ja'far ini memutuskan untuk mengontrak di salah satu tempat yang letaknya itu tidak jauh dari kantornya tersebut. Lalu lambat laun, karena dia ini keduanya adalah pekerja keras dan ulet, Ani dan Ja'far ini mendapatkan posisi yang layak gitu karena prosesnya itu sendiri. Ja'far yang kebetulan dia ini adalah orang yang ulet dan pekerja keras, gajinya ini ditambah. Yang tadinya itu UMR, sekarang melebihi UMR. Sedangkan Ani yang tadinya di posisi yang kurang mengenakan, jadi dia tuh agak lambat laun, agak enak gitu posisinya. Artinya nambah tingkat gitu, nambah lagi. Dari keduanya tersebut, ternyata ada salah satu orang yang tidak menyukainya. Sebut saja namanya adalah Adi. Adi ini bisa dibilang teman dekatnya si Ja'far, yang sering nongkrong bareng, yang sering kayak kemana-mana bareng. Tapi semenjak si Ja'far menikah dengan Ani, si Adi ini kayak ngerasa tersaingi. Dia itu memiliki rasa iri dan dengki kalau Ani itu ternyata sudah dimiliki oleh Ja'far yang ternyata adalah temannya sendiri. Jadi bisa dibilang kalau si Adi ini ternyata menyukai Ani juga. Karena si Ani ini sudah dinikahi oleh Ja'far, akhirnya Adi ini kayak menjaga jarak gitu. Beberapa bulan setelah kedua pasangan ini menikah, akhirnya si Ani ini tuh hamil. Dia itu hamil, dan karena hamil jadi si Ani itu memutuskan untuk cuti dan tidak bekerja dulu. Dan itu disetujui oleh suaminya yang bernama Ja'far. Karena Ja'far sendiri ingin ngeprotek Ani supaya tidak bekerja keras juga. Alhasil ini kan anak pertama, jadi si Ja'far tuh takut kalau ada apa-apa terhadap jabang bayinya tersebut. Dan Ani pun akhirnya dikontrakan aja itu, sambil kayak nanti kalau misalkan Ja'far pulang, jadi dia nanti dikasih makan atau misalkan mengurus si Ja'far sendiri dan tidak bekerja.
Lalu karena Ja'far ini tipikal orang yang serius bekerja, dia ini seringkali menuruti apa yang dimaui oleh si Ani tersebut. Kayak misalkan Ani mau minta A, nanti si Ja'far beliin juga. Nah, si Ja'farnya ini dia itu menceritakan hal tersebut kepada Adi, yang ternyata usut punya usut, Adi itu merasa kepanasan terhadap apa yang diceritakan oleh si Ja'far tersebut. Jadi suatu hari si Ja'far itu nongkrong bareng nih sama Adi, karena si Adi ini walaupun dia ini menyukai Ani dan membenci si Ja'far, tapi Adi itu kayak memiliki perasaan untuk tidak mengungkapkannya. Nah, suatu hari Ja'far dan Adi ini nongkrong bareng. Nah, di situ Ja'far tuh menceritakan kalau si Ani itu istrinya itu sekarang udah ngidam, udah meminta apapun, dan itu tuh kayak membuat si Ja'far itu nambah semangat untuk bekerja. Mendengar hal itu, Adi itu benar-benar makin kepanasan. Dia itu seringkali untuk membantah segala apapun yang dikatakan oleh si Ja'far. Bisa dibilang, si Ja'far yang lagi ngomongin tentang istrinya, itu langsung tiba-tiba ganti tema untuk tidak membahas istrinya tersebut, yaitu Ani. Nah, si Ja'far tuh kayak, loh kok lu marah-marah sih? Kan ini kan cerita istri gue, kenapa lu marah-marah? Ya lu lagian, kan gue ini kan jomblo, ya lu ngertiin dikit lah. Artinya lu jangan sering-sering lah ceritain istri lu ke gua. Nah, padahal dalam hatinya si Adi, dia itu cemburu kalau si Ja'far itu seringkali menceritakan istrinya kepada si Adi, yang mungkinan Adi ini masih memiliki rasa terhadap si Ani. Oke, semenjak saat itulah Adi itu ingin membatasi dirinya terhadap si Ja'far yang seringkali kalau nongkrong itu ngebahasnya tentang si Ani. Dan karena si Adi ini udah mulai panas, dia tuh kayak mulai memiliki rasa dendam bagaimana keluarganya si Ja'far dan Adi ini bisa dihancurkan. Nah teman-teman semua, semenjak si Ani ini udah gak ada di kantor dan itu lebih sering kali di rumah, Ja'far itu kayak merasa wah ini kayaknya Ani itu harus segera diprotek nih, karena semenjak saat dia ini sering kali di kantor, si Ja'far itu kayak khawatir banget dengan keadaan si Ani. Nah, Ja'far itu yang tadinya sering lembur, dia ini jadinya memutuskan untuk tidak lembur dan lebih sering untuk menjaga istrinya. Nah, beberapa bulan kemudian, tepat di usia kehamilan yang 7 bulan, Ja'far ini memiliki satu tabungan, yang mana tabungannya itu yang keduanya jika digabungkan, itu ternyata cukup untuk membeli rumah. Alhasil, Ja'far dan Ani pun memutuskan untuk membeli rumah yang baru, yang mana rumahnya itu sendiri itu jaraknya lebih dekat dari kontrakannya. Bisa dibilang kayak perumahan gitulah, yang perumahannya itu ternyata lebih dekat daripada kontrakannya yang dulu. Nah, karena itu akhirnya Ja'far dan juga Ani akhirnya membeli perumahan tersebut dengan harga yang full cash. Artinya tidak dicicil ataupun tidak dikredit, dia full cash hasil tabungan dari usaha keduanya tersebut. Nah, karena si Adi ini tahu kalau Ja'far dan Ani ini ternyata membeli rumah, hati dia ini makin panas teman-teman. Jadi dia tuh kayak ngerasa kok bisa gitu, Ja'far sama Ani itu malah makin menjadi-jadi. Artinya Ja'far sama Ani ini malah makin sukses, malah prosesnya itu malah makin lancar gitu. Akhirnya si Adi ini memiliki niat jahat. Gimana caranya supaya si Ani ini bisa diganggu? Yang terlebih lagi adalah dihancurkan mentalnya. Jadi gimana caranya Adi ini memiliki pemikiran supaya si Ani ini hancur mentalnya, yang mana ketika mentalnya ini udah hancur, maka akan menjalar ke seluruhnya. Memang sih kita kalau misalkan ingin menghancurkan seseorang itu pertama harus hancurkan mental ya teman-teman. Kalau kita hancurkan secara fisik kayaknya mental malah nambah kuat, tapi kalau kita menghancurkan mental, fisik malah akan makin lemah gitu ya. Jadi si Adi ini dia itu mencari cara bagaimana si Ani ini mentalnya hancur dan ini akan menjalar ke seluruh bagian aspek yang ada di keluarga Ja'far dan Ani sendiri. Mula-mula Adi ini bertanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sekitaran, gimana sih caranya kita ini menghancurkan seorang. Nah bahkan teman-teman ini kayak mengejek, lah lu mau ngancurin siapa? Gak boleh lu ngancurin seseorang, maka nanti lu sendiri yang bakal hancur. Adi gak peduli saat itu. Dia pun akhirnya mencari cara sendiri bagaimana supaya keluarga Ja'far dan Ani ini bisa dihancurkan.
Dan singkat cerita, si Adi ini mendatangi seorang dukun yang ternyata dukunnya ini berasal dari satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dan karena itu pula Adi itu semakin ingin banget gitu supaya si dukun ini bisa menghancurkan si keluarga Ani dan juga keluarganya Jafar. Nah, ketika si Adi ini datang ke dukun tersebut, ternyata dukun tersebut menyarankan bahwasannya ada satu ilmu hitam yang bisa menghancurkan seseorang itu hanya lewat mentalnya dulu. Jadi si dukun tuh ngasih saran nih, kamu mau ilmu hitam yang mana? Dia ada ilmu hitam bagian ini, bagian A, bagian B, bagian C, sampai semuanya disebutkan. Bahkan si dukun tuh kayak ngasih saran, ini aja nih ilmu hitam yang bisa ngebunuh orang. Nah ini aja nih yang bisa ngebuat karirnya mati. Tapi Adi tidak mau itu. Yang Adi inginkan adalah gimana caranya supaya ada satu ilmu hitam yang bisa ngebuat mental seseorang itu hancur berantakan, dan itu bisa meratakan seluruh aspek yang ada di sekitarannya. Dan akhirnya ilmu hitam itu adalah santet jenis kodam. Nah teman-teman semua, apa sih santet jenis kodam itu? Santet jenis kodam adalah santet yang menyerang seseorang dengan cara dikirimkan berbagai macam makhluk halus, yang mana makhluknya ini kayak mengerikan banget gitu, dari wajah, segi wajah, rupa, ataupun segala bentuknya itu bener-bener nggak real dan mengerikan banget. Nah, si Adi ini tertarik nih untuk mengambil santet yang jenis ini. Karena apa? Karena santet ini nih bisa menghancurkan mental Ani yang mana dia ini sedang hamil. Karena kalau orang hamil itu bawaannya stres, pasti nanti bayinya akan keguguran. Lalu ketika sudah keguguran, nanti banyak pikiran, dan itu bisa akan merambat kehancuran ke bagian aspek lainnya. Akhirnya Adi pun menyetujui untuk mengambil santet jenis kodam tersebut. Dan akhirnya sudah disepakati dan diberikan mahar gitu sesuai apa yang diinginkan oleh si dukun tersebut. Dan Adi pun menyetujui kalau Ani yang merupakan orang yang dicintainya akan disantet oleh dirinya sendiri. Oke teman-teman, akhirnya Adi ini kan udah nyantet nih, dan ini tergantung dengan apa yang ada di keluarga Ani dan Jafar sendiri. Karena keluarga Ani dan Jafar itu kan lagi seneng-senengnya, lagi punya baru, dan juga usia kandungan Ani saat itu udah merambat ke 7 bulan kalau nggak salah ya. Dan Jafar dan Ani ini kayak saling ngelindungin satu sama lain, dimana keduanya ini setiap malamnya itu selalu membaca Al-Quran bersama. Dan artinya mereka itu dengan tidak sadar telah memprotek rumah mereka itu dari gangguan-gangguan Ani. Namun teman-teman, entah kenapa santet ini nih bisa nyerang segitu seremnya terhadap apa yang ada di rumah Ani dan juga Jafar. Jadi ceritanya, setelah si Adi ini udah ngelakuin kesepakatan terhadap dukun, kurang lebih 1 minggu kemudian, rumahnya si Ani dan Jafar ini diteror oleh sosok kakek-kakek yang sering kali mengetuki pintunya. Jadi tiba di malam hari, mereka berdua itu selesai baca Quran. Nah, sesaat kemudian mereka ini kayak, wah kayaknya tidur aja kali ya, udah selesai dan mungkin udah nggak ada aktivitas lain. Namun ketika keduanya itu ingin tidur, tiba-tiba pintu depan rumahnya itu diketuk-ketuk oleh orang yang tak dikenal. Nah, Jafar tuh kayak, wah ini siapa sih? Malam-malam kok ngetuk-ngetuk pintu, nggak tahu waktu aja gitu kan. Akhirnya Jafar itu menyuruh istrinya untuk istirahat terlebih dahulu, sedangkan Jafar dia itu keluar untuk mencari tahu siapa sih yang ada di depan rumahnya yang seringkali mengetuki pintunya. Akhirnya Jafar itu keluar dan dia itu membuka pintu, tapi ternyata di luaran itu tidak ada orang sama sekali. Bahkan luaran rumah yang mana notabene-nya adalah perumahan itu sepi, nggak ada orang, tak ada lalu lalang orang yang melewatinya. Bahkan dia itu kayak ngira, wah ini jangan-jangan maling nih, kok nggak mungkin gitu kan, malam-malam orang yang ada di sekitaran atau tetangga rumahnya itu ngetuk-ngetuk pintu. Akhirnya Jafar itu tutup pintu lagi dan dia itu kunci pintunya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun beberapa langkah setelah dia mengunci pintu, dia terdengar lagi suara ketukan, tuk tuk tuk. Nah, Jafar kayak mikir, loh ini siapa? Kok berani-beraninya ngetuk pintu lagi? Jafar akhirnya membuka pintu dan dia ngelihat kanan kiri. Loh, kok nggak ada orang? Ini siapa yang ngetuk-ngetuk pintu? Akhirnya Jafar tutup lagi pintunya. Namun dia nggak langsung pergi, dia nungguin di depan pintu. Dan saat yang bersamaan,
ketukan pintu itu berbunyi lagi. Tok, tok, tok. Dengan cepat Ja'far langsung membuka pintunya. Dan ketika Ja'far membuka pintu, ternyata yang ada di hadapannya adalah sosok kakek-kakek dengan mata yang sudah bolong dan bahkan tubuhnya itu kurus kering banget. Dan dia mengatakan, "Nak, aku mau bayi kamu." Mendengar hal itu, Ja'far langsung menutup pintu dan menguncinya, lalu kabur dan masuk ke dalam kamar. Dan ketika dia berada di kamar, dia itu langsung menutup pintunya lagi dan dia sembari mengelus-ngelus perut dari si Ani tersebut supaya tidak diganggu lagi. Karena yang datang itu bukanlah manusia, melainkan sosok jin yang ingin mengganggu Ja'far dan juga Ani. Nah, malam hari itu Ja'far seharian gak tidur teman-teman. Dia menjaga Ani dan sembari menjaga dia ini sembari membaca Al-Quran. Dan seringkali dia itu membuka pintu untuk melihat apakah masih ada di luaran itu si sosok kakek-kakek tersebut. Namun karena gak ada, akhirnya si Ja'far itu hanya menjaga si istrinya yaitu Ani. Barulah malam kedua, dimana di saat itu Ja'far itu telat pulang teman-teman. Jadi Ja'far ini telat pulang dan si istrinya tuh si Ani itu kayak udah nungguin sedari tadi. Kok suamiku belum pulang-pulang gitu, apa karena ada lembur? Tapi kan janjinya nggak ada lembur kan. Nah, si Ani itu akhirnya masuk kamar. Dan ketika masuk kamar, dia itu mendengar suara Ja'far dari luaran rumah. Dan suaranya itu kayak nggak khas banget. Artinya si Ja'far itu kan tipikal orang yang lembut. Dia itu nggak berani ngomong keras-keras. Tapi Ja'far itu teriak-teriak nama Ani dari luaran rumah. "Ani, Ani, bukain pintu, bukain pintu." Nah, Ani sontak kaget kan. Dia langsung membuka pintu kamarnya dan berjalan untuk menuju ke pintu depan. Namun, belum sampai nih ke pintu depan, tiba-tiba HP-nya ini berdering. Dan dia tuh, "Loh, kok HP ku berdering?" Akhirnya dia balik lagi ke kamarnya dan ambil HP sekaligus mengangkat telepon. Siapa sih yang nelpon gitu kan? Ketika Ani membuka teleponnya, ternyata yang menelponnya adalah si Ja'far sendiri. Dan ketika itu Ani langsung ngangkat dan ngomong, "Ani, kamu ada di rumah? Bentar lagi aku pulang ya, soalnya ini aku ada kerjaan sedikit sih, nanti aku beliin makanan buat kamu." Nah, Ani yang mendengar telepon dari Ja'far suaminya, dia tuh kaget. Loh, lalu siapa yang ada di depan pintu rumahnya? Ani gak berani ngedeket. Dia langsung ngomong nih sama si Ja'far, Mas, ayo cepetan pulang mas, soalnya di depan pintu rumah itu udah ada kamu." Loh, aku kan masih ada di tempat kerja. "Iya mas, ini beneran, di depan pintu rumah itu udah ada kamu." Akhirnya Ja'far yang mendengar hal itu, dia langsung meminta kepada atasannya untuk segera pulang cepat karena ada sesuatu hal yang menjanggal yang ada di rumahnya. Ja'far tuh dari kantor, dia tuh langsung buru-buru nih karena jaraknya kan gak terlalu jauh gitu kan, paling sekitar 5-10 menit. Dia tuh naik motor gitu kan, ngebut dan langsung ada di depan rumahnya dan langsung menuju ke kamar. Dan di situ Ani tuh udah nangis-nangis teman-teman. Karena apa? Karena Ani ini merasa ketakutan. Ternyata yang ada di depan pintu rumahnya itu adalah sosok genderuwo. Ya, ini wajar sih ya teman-teman. Kayak sosok genderuwo itu sering kali untuk menyerupai suami atau menyerupai orang terdekat yang ada di sekitaran kita. Karena memang santet ini adalah santet jenis kodam, yaitu santet yang mana memberikan penyerangan atau memberikan gangguan dengan cara mengirimi banyaknya sosok yang bermacam-macam. Jadi wajar aja yang datang itu bukan cuma satu, melainkan banyak sosok atau banyak jin yang mendatangi rumah tersebut. Nah, karena udah 2 hari si Ja'far dan Ani ini merasa janggal, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk meminta tolong kepada seorang kiai, yang mana kiainya ini paham betul akan kejadian-kejadian yang janggal dan bersifat mistis tersebut. Dan kebetulan kiai ini nih sebelum si Ani dan Ja'far itu datang, dia tuh udah tahu kalau maksud keduanya adalah ingin meminta tolong kepada kiai tersebut. Alhasil, kiai tersebut itu mengatakan kalau ada salah satu orang yang mana orang tersebut adalah orang terdekatnya yang telah mengirimi santet kepada Ja'far dan Ani berjenis santet jenis kodam, yaitu santet yang menyerang seseorang dengan cara dikirimi banyaknya makhluk halus atau jin yang sangat mengerikan. Dan akhirnya si kiai ini tuh mengatakan, kamu kayaknya harus deh untuk membacakan rumah barumu itu dengan cara doa bersama atau tahlil bersama atau membaca Al-Quran bersama, karena hal itu bisa memagari rumah. Tapi si Ja'far sama Ani tuh kayak ngomong, "Pak,
Pak Kiai, tapi sebenarnya kita berdua ini sering banget loh kayak baca Al-Quran bareng-bareng. Namun Pak Kiai mengatakan bahwasannya ketika rumah baru itu tidak cukup untuk 2 orang dibacakan Al-Quran. Paling tidak kurang lebih 40 orang untuk mendatangi tersebut dan untuk membacakan doa bareng-bareng supaya si rumah tersebut itu terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Dan akhirnya atas usul dan perintah dari kiai tersebut, akhirnya si Ani dan Jafar ini mengundang banyaknya orang yang ada di sekitaran perumahannya untuk doa bersama atau tahlil bersama. Pada malam itu juga mereka itu menyiapkan segala macam banyak makanan untuk dilangsungkannya baca doa bersama atau tahlil bersama. Nah, setelah baca doa bersama dan tahlil bersama itu selesai, kiai tersebut mengatakan kalau yang menyerang mereka berdua itu adalah orang terdekatnya yang berasal dari kantor. Nah, si Jafar itu kayak mikir, siapa sih orang terdekatnya yang mana dia ini tidak suka dengan hubungan antara Ani dan juga Jafar. Setelah dipikir-pikir, Jafar itu ingat sesuatu. Dia itu ingat perkataan salah seorang temannya yang bernama Adi. Jadi Adi itu pernah ngomong kalau dia itu sangat cemburu kalau Jafar itu sering ngomongin Ani di hadapannya. Nah, karena udah tahu itu, akhirnya Jafar ini telah menyimpulkan bahwasannya yang menyerang santet terhadap istrinya dan juga dirinya adalah Adi yang mana temannya sendiri. Nah teman-teman semua, keesokan harinya saat diselang waktu-waktu bekerja, si Jafar itu mendatangi Adi. Dan Adi itu kayak pas didatengin Jafar tuh kayak ngerasa deg-degan itu. Kok bisa-bisanya Jafar itu ngedeketin saya? Biasanya kan ngejauh gitu. Tapi kayak ada sesuatu hal yang menjanggal yang membuat Adi itu ngerasa deg-degan aja, ngerasa ketakutan. Dan bener aja, Jafar langsung ngomong sama Adi, Adi, aku tahu kamu nih suka nih sama si Ani. Tapi yang ingin jadi pertanyaan, apa kamu tega ngebunuh atau membuat celaka orang yang kamu sukai? Adi yang mendengar hal itu langsung sontak kaget dong. Dan tuh langsung ngomong, ya enggak juga sih, emang apa maksudnya? Aku nggak tahu nih, nggak paham gitu kan. Jafar langsung to the point kan, langsung ngomong kepada Adi bahwasannya 2 hari yang lalu Ani dan juga Jafar itu terkena serangan aneh, yang mana rumahnya ini seringkali didatangi oleh makhluk-makhluk halus sempat menggegerkan keduanya. Dan akhirnya Jafar tuh ngasih tahu nih, kalau ada salah seorang kiai yang mengatakan yang menyerang keduanya itu adalah orang terdekat Jafar dan juga Ani. Dan Jafar kayak menyimpulkan kalau orang terdekatnya adalah si Adi. Adi yang mendengar hal itu langsung malu gitu. Dia kayak, kok bisa tahu gitu kiai itu? Wah sialan nih, kiai ini udah ngebongkar kan. Karena udah ketahuan, akhirnya Adi ini meminta maaf nih, meminta maaf kepada Jafar dan juga meminta maaf kepada Ani karena dia ini telah memberikan satu statement atau kesimpulan kalau kebahagiaannya itu adalah bukan miliknya pribadi. Dan dia tuh kayak ngerasa iri dan juga dengki terhadap apa yang telah dilakukan oleh Jafar terhadap Adi. Jadi kayak Jafar itu perhatian banget sama Ani. Jafar tuh selalu ada buat Adi. Padahal si Adi sendiri tuh suka dan dia tuh pengen banget di posisi Jafar. Namun kebetulan si Adinya itu miliknya Jafar. Jadi Adi itu ngerasa kayak tersingkirkan gitu. Dan semenjak keduanya ini menikah, si Adi itu kayak jarang banget gitu kan ngobrol sama Jafar. Nah semenjak saat itu, akhirnya si Jafar itu meminta kepada Adi untuk bertobat. Karena apa? Karena yang ditakutkan oleh Jafar adalah bahwasannya ketika santet itu masih saja menyerang kepada orang, nanti akan berimbas kepada dirinya sendiri. Dan semenjak saat itu, Adi pun bertaubat dan dia tidak sekali-kali lagi untuk mengulangi hal yang sama dan bisa dijadikan pelajaran bagi Adi sendiri untuk tidak memiliki penyakit hati walaupun terhadap teman dekatnya. Dan itu teman-teman kisah nyata yang terjadi sama salah satu followers Wira yang ngirim cerita kepada Wira tentang cerita santet jenis khoram. Jadi santet jenis khoram itu adalah santet yang gunanya itu untuk menghancurkan mental sih sebenarnya. Namun kalau misalkan terlalu over, ini santet itu bisa membuat orang itu kerasukan. Satu, yang kedua bisa juga membuat orang ini seolah-olah terperdaya dan dia ini dikontrol oleh si dukun tersebut atau sosok yang merasukinya. Dan bahkan pernah ada satu kasus di mana seseorang yang terkena kasus jenis ini dia bunuh diri dan meninggal dunia. Jadi serem juga sih santetnya karena menghancurkan mental dan juga bisa menghancurkan apa-apa yang ada di sekitarannya.
Jadi teman-teman semua, Wira sekali lagi mengingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap apapun yang ada di sekitaran kita, walaupun itu adalah orang terdekat kita, walaupun itu adalah orang-orang yang mungkin kita percayai. Ada salah satu kutipan dari salah seorang ulama mengatakan kalau rubal qoribi kal akrobi, yaitu terkadang yang dekat itu adalah seperti kalajengking. Jadi yang mungkin berasal kita dekat ya, jadi orang-orang terdekat kita itu terkadang adalah seperti kalajengking, jadi dia itu menusuk atau mengantuk dari belakang. Jadi kita harus hati-hati terhadap orang-orang terdekat juga, tapi bukan berarti juga kita membatasi ya. Yang penting kita ada batasan terhadap apapun yang dalam kehidupan kita, untuk tidak terlalu over dan tetap untuk waspada terhadap apa yang ada sekeliling kita. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan bisa memiliki banyak pelajaran, dan tentunya memiliki banyak edukasi yang bisa teman-teman ambil dari cerita-cerita yang Wira paparkan. Oke teman-teman semua, sudah di penghujung cerita kali ini ya teman-teman semua. Jadi bagi kalian yang mau nih ngirim cerita, kalian boleh nih kirim cerita ke Wira, yaitu ada Instagramnya sendiri, namanya yaitu catatanwira.official. Jadi bagi kalian yang suka atau mau memberikan cerita mengenai pengalaman kalian, kalian bisa kirim cerita ke Wira. Nah bagi kalian yang penarik atau ingin mengirimnya langsung, boleh ke sana ya. Oke teman-teman, itu mungkin cerita tentang santet jenis kodam. Nanti akan ada santet-santet lainnya yang akan Wira ceritakan di catatan Wira kali ini. Oke teman-teman, thank you banget dan sampai jumpa di video-video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.